Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Patriza Putra. Hari ini tanggal 27 Februari 2024 akan menyampaikan tentang materi wawasan kebinekaan global ya, untuk tugas PPG 2023. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Silakan pimpin doa satu orang pimpin doa dulu. Oke, siap. Siap, Pra. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah kita semua berkabar baik. Baik, pada siang hari ini Bapak akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan global. Ya. Wawasan kebangsaan global. Nah, mungkin ada yang bertanya apa itu wawasan kebangsaan global? Ya, yang namanya wawasan tentu adalah bagaimana pemikiran kita ya. Nah, kebangsaan global. Artinya itu bagaimana ini banyak mengarah kepada sikap sikap kita terhadap apa namanya kebangsaan yang mengglobal. Apa contohnya? Seperti ini di khususnya apa namanya di negara kita Indonesia itu kan apa? Bermacam-macam berbeda, banyak perbedaan ya. Apa perbedaannya? Yang banyak ada perbedaan agama, perbedaan suku, budaya, adat istiadat, kebiasaan setempat kan, kebiasaan tiap daerah kita berbeda. Ini yang akan kita bahas, bagaimana kita istilahnya itu bertoleransi, hidup saling mengerti satu dengan yang lain, sehingga tujuan kita adalah tercapainya suatu tujuan kita itu kita ingin bagaimana hidup damai, tentram, walaupun kita berbeda-beda tapi kita hidup rukun dan damai. Itu intinya ya. Baik. Apa tadi contohnya kita di Indonesia, khususnya di Indonesia apa yang banyak perbedaannya apa? Pertama agama ya, kita berbeda agama, apalagi berbeda suku kan di Indonesia. Adat, apalagi bahasa ya, bahasa tiap daerah berbeda ya. Nah, mungkin jarak 5 meter, 5 kilo ini kita udah berbeda. Sini Belui, di Semeru berbeda bahasanya kan. Nah, tapi perbedaan itu tujuan kita jangan kita jadikan apa suatu yang membuat kita berselisih. Bagaimana caranya perbedaan itu supaya kita bisa bersatu saling mentoleransi. Apalagi yang lain, contohnya budaya ya, dan lain sebagainya ya, banyak perbedaan kita. Nah, ini yang akan kita bahas, kemudian bagaimana kita mencapai tujuan yang baik. Baik, karena perbedaan ini ada yang tidak bisa artinya kita hilangkan di negara kita, di bangsa kita ini, bahasa Indonesia ya, ini semuanya ada di Indonesia. Karena perbedaan ini ada, makanya kita harus saling mentolerin, saling bertoleransi supaya apa namanya kita bisa hidup. Tujuan kita bisa hidup tenang, damai. Itu yang kita inginkan ya. Hidup tenang, tujuan kita. Bentar ya.
Ya. Tapi lanjutkan aja nggak apa-apa. Nanti kita edit. Oke. Tujuan ya. Baik, tujuan kita hidup di Indonesia ini atau tujuan yang ingin kita capai adalah hidup damai, aman, tentram. Ini yang akan kita tuju. Walaupun kita berbeda-beda dari ini semua, suku, agama, adat, bahasa, dan lain-lain. Bagaimana caranya? Nah, ini yang akan kita bahas lebih lanjut. Baik, kalau seandainya begini, ambillah daerah kita, perbedaan suku lah misalnya, ya, suku, misalnya yang satu suku Minangkabau atau suku ya dari Minangkabau, yang satu suku dari Batak. Apakah berbeda kebiasaannya? Berbeda ya, beda apa tradisinya kan? Nah, kalau seandainya terjadi demikian, misalnya anggaplah di sekolah ini yang satu sukunya Minang, yang satu sukunya Batak. Nah, mungkin kebiasaan berbeda, adat istiadat berbeda, berada apa namanya latar belakang hidupnya berbeda, keluarganya berbeda. Kalau seandainya ditempatkan di satu tempat, misalnya di sekolah, di apa namanya sekolah bersama, duduk bersama di sini dalam suatu ruangan yang bersama, bagaimana caranya? Apakah perbedaan itu harus kita tonjolkan? Tidak ya. Nah, bagaimana menyatukannya? Sebab kebiasaannya berbeda nih. Kalau seandainya nanti yang Batak apa namanya tidak bertoleransi, misalnya kebiasaan dari sukunya yang dibawanya, atau yang dari Minang kebiasaan dari sukunya dibawanya, pasti akan timbul bentrok nanti kan. Nah, mohon maaf lah. Mungkin dari yang Batak mungkin sudah terbiasa ngomongnya keras kan itu. Ya, dari segi bahasa dulu ngomongnya katanya membentak-bentak. Padahal memang logat mereka seperti itu. Sementara dari Minang mungkin peramah, dikenal dengan mungkin ya lemah lembut. Kalau bertemu dengan apa orang-orang itu bertemu dengan teman-teman, itu saling salam menyalami, menyapa. Nah, itu biasanya adat Minang seperti itu. Karena Bapak pernah kuliah di Padang seperti itu dulu. Murah senyum lah istilahnya. Nah, kalau seandainya terjadi perbedaan seperti itu, bagaimana mentoleransinya? Kita harus bagaimana? Yang Batak ini ngomongnya keras, yang Minang ini ngomongnya biasa-biasa saja atau pelan-pelan. Nah, kalau seandainya saling tidak mengerti, tentu akan timbul bentrok, betul tidak? Ya, mungkin dikira misalnya orang Batak sedang ngomong, apa kata orang Minang, wah ini kenapa dia marah-marah dengan saya ini? Nah, kan itu dah. Padahal memang logatnya seperti itu. Nah, ya tak? Nah, jadi bagaimana kita harus bagaimana? Nah, solusinya adalah kita harus mencari tahu atau mengenali atau bertanya bagaimana kebiasaan orang-orang di situ. Bagaimana kebiasaan suku-suku atau budaya dari teman kita. Misalnya kita orang Padang ini, orang Batak gimana? Oh, ternyata memang dia cara berbicaranya logatnya keras. Oh, ternyata dia apa namanya kebiasaan dia hidup memang seperti itu. Cara berpakaiannya memang seperti itu misalnya kan. Semuanya, seluruh Indonesia. Mungkin dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai ke Papua, berbeda kan? Kita harus mengerti. Dan juga misalnya seperti ini. Di Papua, itu pakaian kesopanan orang Papua apa? Kalau dari segi berpakaian. Nah, mereka mungkin ya cuma pakai apa, itu sudah sopan. Tapi kalau kita kan bilang tidak sopan kan itu. Nah, tapi kalau kita hidup bersama, hidup berdampingan seperti ini, misalnya kalau satu sekolah kita hidup bersama, kita harus tahu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung kan itu. Nggak boleh kita pakai pakaian yang menurut adat setempat itu tidak sopan. Nah, kita harus mentoleransi. Kalau memang kita hidup di misalnya sini di Kerinci, kita orang Papua misalnya, ya berpakaianlah seperti orang di Kerinci, jangan berpakaian di Papua, itu kan kurang sopan, tidak mengerti. Nah, itu nanti timbul konfliknya. Nah,
Kalau kita orang Padang misalnya, kita hidup di Kalimantan, ya kita harus mengerti adat orang Kalimantan itu bagaimana. Jangan kita bawakan adat kita yang tidak tidak sepaham dengan adat orang setempat. Tapi intinya gini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, asalkan menjaga norma-norma dan kesopanan kita. Asalkan diri kita aman, orang lain pun juga nyaman. Nah, itulah yang harus kita lakukan, hidup bertoleransi. Jadi intinya, supaya kita hidup damai, aman, dan tentram, harus adanya toleransi. Toleransi, ya, toleransi itu saling mengerti satu dengan yang lain, ya, saling memahami antara satu dengan lain. Ya, itulah berarti toleransi dan pengertian. Nah, tidak egois, tidak egois. Nah, jadi kalau seandainya sudah ada toleransi, sudah ada pengertian, sudah tidak egois, insya Allah kita bisa mencapai hidup damai, aman, tentram. Bisa hidup berdampingan. Berdampingan dengan damai, aman, tentram. Nah, kenapa damai, aman, tentram tidak tercapai dalam kehidupan? Misalnya kita hidup bersama, ternyata tidak ada damai, aman, dan tentram yang kita alami. Misalnya sebagai contoh, daerah konflik. Siapa yang tahu daerah konflik di mana saja daerah konflik? Di Indonesia nih yang terjadi daerah konflik. Terjadi konflik di Aceh misalnya. Terjadi konflik di Ambon, terjadi konflik di Papua. Itu adalah antar suku, bukan antar suku, bukan ini antar agama ya, antar agama. Konflik antar agama. Nah, antara Islam dengan Kristen di sana di Ambon dan Papua. Bagaimana kenapa itu bisa terjadi? Apa sebabnya? Ada yang tahu? Kalau kita baca berita, ada yang pernah baca berita? Nah, sebenarnya permasalahan seperti ini. Hidup itu karena tidak bertoleransi. Itulah penyebabnya. Tidak ada toleransi yang dijalankan. Kita harus mengerti misalnya di tempat kita ini di Sumatera itu mayoritas Islam atau orang-orangnya beragama Islam atau Muslim. Nah, kalau seandainya agama lain yang minoritas datang ke sini, harus mengerti dengan adat dan kebiasaan di setempat di sini. Begitu juga sebaliknya, kenapa di Ambon, di Papua itu terjadi konflik, atau di Sulawesi juga ada konflik, itu kan mayoritas kan beragama Kristen, kemudian orang Islam yang datang situ minoritas. Nah, sebenarnya sederhana bagaimana cara menyelesaikan masalah itu. Kalau memang kita merasa besar, anggaplah kalau kita mayoritas, itu kita jangan mau menang sendiri. Yang kecil, yang minoritas harus tahu diri. Nah, contohnya bagaimana? Konflik yang terjadi di sana itu gini. Misalnya ada orang Kristen, janganlah bangun tempat ibadah atau bangun gereja di tempat yang mayoritasnya umat Islam di sana, yang tidak ada Kristennya di sana. Itu kan bisa menimbulkan rawan kan kita situ. Nah, begitu juga sebaliknya, misalnya di sini, di Kerinci ini kan mayoritas Islam. Ada orang Kristen yang coba-coba bangun, misalnya di Belui ini coba-coba bangun gereja di sini yang mayoritas Islam, itu kan menimbulkan kerawanan kan. Nah, jadi maksudnya itu, yang kecil kalau kita merasa minoritas, kita harus tahu diri. Jangan kita menimbulkan kerawanan, itulah hidup bertoleransi. Nah, bagaimana caranya kalau kita juga mau membangun tempat ibadah, bangunlah yang ada penduduk kita di sana. Mungkin kita bisa minta izin ke tempat kalau memang diizinkan. Nah, kalau tidak jangan. Misalnya Islam juga kayak gitu. Misalnya kita hidup di mayoritas umat yang tidak Islam, misalnya Kristen. Nah, tapi ada beberapa lah Islam mau beribadah. Bagaimana caranya? Ya kalau memang mayoritas Kristen, jangan kita coba-coba mendirikan masjid atau musala di sana. Mungkin kita bisa satu ruangan dulu kan berangsur-angsur. Atau cari tempat yang lain yang mungkin jauh, yang ada. Kalau memang kita mau beribadah, misalnya bikin masjid, carilah yang mayoritas ada Islamnya di sana. Jangan bikin di tempat mayoritas yang banyak Kristen, kan menimbulkan kerawanan. Disitulah terjadi banyak yang bakar masjid, kan itu, musola dibakar. Ya karena seperti itu tadi. Di Papua kan ada pembakaran masjid. Nah, mungkin di tempat lain ada juga pembakaran gereja, kan itu. Ya karena tadi tidak mengerti, tidak mentoleransi. Nah, mungkin tidak mau mempertahankan
tidak mau, masih mempertahankan ego, tidak mau mengerti tadi. Itulah yang terjadi. Jadi kalau seandainya kita tidak bertoleransi, tidak pengertian, tidak masih ada egois atau ego yang ada di diri kita, tidak akan bisa kita hidup damai, aman, dan tentram. Tidak akan bisa. Pasti kita akan terjadi konflik. Ini lawannya adalah konflik. Nah, itu dia. Nah, bahkan itu tadi, karena agama, karena suku, karena adat kebiasaan berbeda, terjadilah konflik. Mungkin terjadi keributan, terjadi yang tidak kita inginkan, pembakaran tempat tinggal, dan juga terjadi ada yang terjadi sampai ya mengorbankan nyawa. Nah, itu dia. Itu yang harus kita pahami. Jadi tujuannya kita kembali pada diri kita. Kalau seandainya kita berbeda tadi, mungkin di tempat-tempat kita berbeda kan, kita di sini disatukan. Namanya Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda, kita tetap satu. Namanya Indonesia. Ya. Perbedaan itu harus kita toleransi, harus kita mengerti, dan harus kita hilangkan ego di antara kita. Mari kita bersatu semua untuk mencapai tujuan. Apa tujuan hidup kita? Tujuan hidup damai, rukun, dan apalagi tentram. Itulah yang kita inginkan. Itu juga terdapat dalam undang-undang negara kita. Tujuan kita adalah ingin hidup rukun, ingin hidup damai, hidup tentram. Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kita berbeda-beda, namun kita tetap satu. Oke, demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.